Montmartre. Terkenal sebagai salah satu objek wisata paling romantis di Paris. Di sini, para wisatawan dapat melihat pemandangan indah keseluruhan kota Paris dari ketinggian. Kawasan yang berada di sisi utara kota Paris ini juga kental dengan nuansa seni yang tinggi. Bertempat di alun-alun Montmartre, puluhan hingga ratusan pelukis jalanan dengan kemampuan sekelas profesional hadir memanjakan para wisatawan yang datang. Sejak lama, kawasan yang satu ini memang telah menjadi tempat yang dikhususkan bagi para seniman di Paris. Bahkan, para pelukis besar seperti Picasso dan Salvador Dali pernah berkarya di tempat ini selama beberapa tahun. Alun-alun Montmartre memang bak surga bagi para seniman lukis. Dengan suasana nyaman dan bersih, serta jauh dari kebisingan kendaraan bermotor, para pelukis dapat bebas berekspresi sesuai alirannya masing-masing. Mulai dari lukisan bergaya impresionis hingga karikatur. Dan tidak hanya itu, para pelukis juga dapat memamerkan hasil-hasil karyanya di sejumlah kafe yang ada di sini. Semuanya jadi suguhan yang menarik bagi para pelancong. Baik untuk sekedar menikmati lukisan-lukisan yang terpajang ataupun tertarik untuk memesan lukisan diri sendiri. Selain bernilai seni tinggi, proses pembuatan lukisan para seniman jalanan ini juga tergolong cepat. Pemesan cukup duduk manis di tempat yang disediakan atau sambil bersantai di kafe. Dan sang pelukis pun akan mulai berkarya. Hanya dalam waktu setengah jam saja, sebuah lukisan pun tercipta. Hasilnya tentu sangat memuaskan. Dengan segala keunikannya, Montmartre selalu nampak ramai dikunjungi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Bagai bumi langit, para pelukis jalanan di Jakarta justru belum mendapat tempat yang memadai. Trotoar yang berada tepat di pinggir Jalan Raya Glodok, Jakarta Barat inilah yang menjadi lapak sejumlah pelukis jalanan. Gedung-gedung tua tak terawat yang menjadi dinding-dinding galeri sederhana ini membuat penampilan karya-karya lukisan sekilas nampak kumuh. Padahal, bila dilihat lebih dekat, hasil karya-karya di sini sebenarnya tak kalah bernilai seni dengan para pelukis Montmartre di Paris. Profesi inilah yang sudah 22 tahun lamanya ditekuni oleh Tendi. Setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore, pria berusia 50 tahun ini menggelar peralatan lukisnya. Siap menerima pesanan setiap pengunjung yang datang. Tendi tak pernah belajar melukis secara formal. Semua dipelajarinya secara otodidak. Hanya dengan bermodalkan peralatan sederhana seperti krayon serta cat warna seadanya, jari jemari Tendi menari dengan lincah di atas bidang lukis. Jenis lukis yang paling sering dipesan adalah lukisan potret wajah. Pemesan bisa datang langsung atau sekedar menyerahkan foto untuk dibuat lukisannya. Harganya pun relatif terjangkau, berkisar antara 200.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan lukisan. Hasilnya sih bagus banget, mirip sama aslinya, juga kreatif ya, ditambah-tambah dengan sentuhan-sentuhan lain, jadi bagus banget sih. Namun memang keterbatasan peralatan serta letak lokasi yang berada tepat di pinggir jalan raya membuat proses pengerjaan satu buah lukisan butuh waktu yang cukup lama, antara 1 sampai 3 hari. Karena lukisan bermedia kanvas ataupun kertas ini sangatlah rentan terhadap debu, asap kendaraan, serta
cuaca. Kebetulan yang saya tempatin itu kalau pas lagi hujannya deras, aktivitasnya mungkin mesti dihentikan sementara hujannya reda gitu. Soalnya kena tangkian, akibratan air hujan juga gitu. Ya, sudah selayaknya lah para pelukis jalanan ini mendapat apresiasi tersendiri dari pemerintah. Karena dengan penataan yang layak, keberadaan pelukis jalanan tentu akan dapat membantu keindahan kota dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.